Selamat. Silakan Ref, siapa ini? Ref, silakan Ref. Iya, mau curhat ini sama host. Jangan panjang-panjang Pak, tanya aja Pak, jangan curhat di sini Pak. Iya, Mau tanya apa? aku selalu berdoa semoga jauh dari masalah. Namun masalah itu tetap ada dalam hidupku. Apakah Hmm. doaku tidak didengar sama sekali oleh Tuhan Yesus? Kira-kira gimana pencerahannya? Sejak semula, manusia ketika berdosa adalah tempatnya mengeluh. Jadi kalau Bapak berdoa bahwa Anda harus lepas dari masalah, Anda sedang bermimpi selama Anda masih di dunia ini. Yesus aja yang punya semesta, ketika dia datang ke dunia ini, dia memiliki banyak masalah dari orang-orang sekitarnya. Lalu siapakah kita orang berdosa ini mengharap kita tidak punya masalah, sedangkan masalah penderitaan dan segala macam itu adalah upahnya dosa. Tapi kan banyak juga orang mengatakan kekuatan doa itu eh, Ya, tapi besar. doamu salah. Sungguh. Itu salah. Kamu tidak bisa minta doa lepas dari masalah selama kamu di dunia ini. Masalah itulah yang mendewasakanmu. Pencobaan itulah yang akan mengujimu. Bagaimana mungkin kamu bisa berharap di dunia yang penuh dosa ini kamu tidak punya masalah? Kita tidak punya masalah ketika kita sudah di langit bumi baru di mana dosa tidak ada. Kalau kamu masih di dunia yang berdosa ini, apa yang kamu harapkan dari dosa? Apa yang kamu mimpikan dari dosa? Jadi kalau begitu bentuk pengampunan itu kira-kira gimana gambarannya? Bentuk pengampunan itu di dalam Yesus, merendahkan diri setiap hari, mengakui kita orang berdosa, dan meminta belas kasihnya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil kalau kita mau mengaku dosa kita ke hadapannya. Kita akan disucikan. Jadi pertobatan itu setiap hari. Nggak bisa sekali dua kali. Gitu ya. Iya, kadang setiap setiap malam seperti malam begini lah kan. Ya kadang kita selalu berseru nama Yesus, bantu aku Tuhan, bantu Hmm. aku Tuhan cari Sebenarnya hidup. lebih kepada kesadaran aja sih Pak. Bayangkanlah para rasul yang dekat dengan Yesus. Mereka mati-matian demi Yesus. Rasul Paulus menginjili Yesus luar biasa. Tapi bagaimana akhir hidup mereka semua? Mengenaskan kan? Dapat masalah nggak mereka? Masalahnya banyak kan? Lalu kita ini siapa yang nggak berbuat apa-apa bagi Tuhan, lalu kita mengharapkan kita lepas dari masalah? Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu terima kasih. Rasul aja yang dekat dengan Yesus, hidup bersama Yesus, penuh dengan masalah. Lalu kita yang tidak berbuat apa-apa seperti para rasul mengharapkan kita bebas dari masalah. Apa yang Saran, sudah kita lakukan? ada saran, host? Saran apa Pak? Ya kira-kira mungkin saran yang bisa kita terima lah untuk Sarannya hanya pengaplikasian. satu, rendahkanlah dirimu. Mau kamu punya masalah, mau kamu nggak punya masalah, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita itu untuk mendewasakan dan menguji kita. Kita itu siapa? Apakah kita tahan uji atau enggak? Justru kalau kita mendapat masalah, kita harus berbahagia. Karena di dalam masalah itulah iman kita diuji dan dimurnikan. Apakah kita masih tetap punya pengharapan atau tidak di dalam iman? Karena iman adalah sumber pengharapan. Dasar dari pengharapan itu adalah iman.
Jadi justru ketika kita punya masalah, kita harus berbahagia di dalam Yesus. Itulah alat dan instrumen yang diizinkan oleh Allah untuk menguji apakah kita murni atau tidak. Bukankah besi dapat mengatakan aku mendapat masalah ketika api membakar dia? Tapi di dalam pembakaran itulah dia dimurnikan menjadi lebih murni. Apakah saat kita mengundang, bermohon kepada Yesus melalui Roh-Nya yang kudus, apakah kita semakin ditambahkan permasalahan tersebut? Kira-kira seperti itu uraiannya. Bisa jadi kalau dia mau. Sama seperti Ayub. Begitu banyak Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya untuk Ya, menguji. kalau Ayub kan memang sengaja, memang iblis yang tidak senang dengan kenyamanan hidup Ayub kan, memang Ya iblis. memang kita juga begitu. Tuhan itu tidak pernah membuat kita sengaja menderita. Dia mengizinkan penderitaan itu. Pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi di dalam pencobaan itulah kita diuji. Berarti itulah doa Bapa kami itu. Iya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Betul. Berarti karena memang iblis selalu menginginkan kita jauh dari Yesus, makanya Yesus mengajarkan kita doa agar jangan membawa kami ke dalam pencobaan, kira-kira seperti itu. Gitu ya Pak ya, kita lanjut ya. Ada banyak yang mau tanya. Oke, makasih. Ya.